negeri. Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk ibu pertiwi. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Doa dimulai. Absen dulu ya. Ibu panggil satu-satu. Repi Hanifah Amri. Hadir Ibu. Sultan Pangumum. Hadir Bu. Ibu ulangi dulu pelajaran kita pada minggu yang lewat. Di mana pelajaran kita pada minggu yang lewat adalah tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Nah, anak-anak ibu semuanya masih ada nggak yang ingat tentang Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir? Saya, Bu. Ya, silakan. Asmaul Husna Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Asmaul Husna Al-Khabir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar siswa kami dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, agar siswa kami dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, agar siswa kami dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial dan media lainnya. Untuk selanjutnya materi kita pada hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum kita masuk pada materi kita tersebut, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak kami semuanya ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan sholat dan zikir di dalam Islam? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu. Sholat adalah doa. Doa meminta kebaikan. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak ibu semuanya ada yang tahu nggak apa itu maksudnya sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Saya, Bu. Ya, silakan. Sholat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, Bu. Nah, anak-anak ibu semuanya, coba kalian perhatikan materi kita pada hari ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Untuk anak kami, Repi Hanifah Amri, silakan dulu Bu dibaca makna
Makna sholat dan zikir. A. Makna sholat. Secara bahasa sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, makna sholat secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah adalah sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Lalu selanjutnya anak kami Nabila, silakan dibaca makna zikir. Bermakna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekati diri kepadanya. Ya, zikir. Arti zikir itu menurut bahasa adalah ingat, ya. Sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk selanjutnya di sini berikan tugas kelompok, ya. Di mana nanti tugas kelompoknya ini adalah mencari informasi tentang sholat dan zikir serta apa manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, setiap kelompok nanti ibu akan meminta mempresentasikannya ke depan kelas dan setelah selesai diberikan tanggapan oleh kelompok yang lain, ya. Nah, untuk tugasnya tersebut sudah ibu bagi sesuai kelompoknya, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan ibu dikerjakan tugas kelompoknya. Ibu tunggu berkisar 15 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita periksa bersama-sama. Ya, untuk kelompok 1 ibu persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 1. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyandarkan diri. Pantas kita merendahkan hati dan mengabdikan diri di hadapan kebesaran dan keagungannya. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya anugerah dan kebaikannya. Kesadaran seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, inilah hasil diskusi kelompok 1. Bagi kelompok 2, 3 yang ingin menanggapi dipersilakan. Saya dulu. Ya, silakan. Bagaimanakah sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Saya Bu. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar karena sholat dapat menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil diskusi kelompok 2. Secara bahasa, sholat adalah doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia kepadanya. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya.
Adapun cara berzikir adalah sebagai berikut. 1. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan sholawat. 3. Zikir dengan perbuatan, yaitu menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, untuk kelompok 1 dan 3 yang ingin menanggapi dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, Sebutkan firman Allah tentang peristiwa zikir. Perintah zikir terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. di mana tadi kelompok 1 mengatakan bahwa perintah sholat itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari kelompok 2 tadi membawakan bahwa tata cara berzikir itu ada 3, yaitu zikir dengan perbuatan, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah zikir itu tadi terdapat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Aku tak dekat, ambil putar. Tunggu harum, sambil harum. Bulan melekat, ayat bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan kaca. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera juga. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua penari. Anak-anakku semuanya tadi sudah dipresentasikan tugas kelompoknya masing-masing. Sekarang jawabannya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan 1. Sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, baiklah anak-anak ibu semuanya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, baru yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Meninggalkannya berarti merobohkan bangunan keberagamaan.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk selanjutnya, di sini akan memberikan tugas kepada anak-anak kami semuanya, di mana tugas ini dikerjakan di rumah, dan minggu depan kita periksa. Ayo semuanya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan pada materi kita ini? Tidak. Tidak ada, berarti udah pas ya. Nah, untuk tugas di rumah lagi tambahannya ya Bu, silakan dipelajari lagi materi kita tentang ibadah sholat dan zikir, yaitu pada materi ataupun pelajaran yang kedua, yaitu mengenai sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.